Hai, jumpa lagi dengan Harian Nusantara. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini, saya bertemu dengan beliau, Ki Danang Candrajaya Kediri. Ini saya mau tanya seputaran dengan penistaan pewayangan dan penistaan sesajen. Kini saya mau tanya-tanya dengan beliau, Ki Danang, mengenai dengan pewayangan dan sesajen. Menurut Ki Danang gimana? Gitu ya. Terima kasih Mas Hari dari Harian Nusantara. Ya. Baiknya kita bicara sajen dulu ya. Ya. Sajen karena dua penistaan itu, yang pertama adalah sajen, kemudian masyarakat kita lagi galau nih, lagi ribut mengenai hal yang menyusul, yaitu mengenai wayang. Oke. Menurut saya ya, sesaji atau sesajen itu menurut orang Jawa adalah menjadi esensi kehidupan dia memang. Artinya bahwa keberadaan sajen ini menurut pandangan dan kefahaman orang Jawa itu mempunyai arti bagaimana menciptakan keharmonisan hidup dengan alam semesta. Loh, ini bukan sesuatu yang jelek toh. Kefahaman orang Jawa secara tradisi, pewara leluhurnya maupun esensi kehidupannya nggak bisa lepas dari sajen. Karena orang Jawa itu, Mas Heri ya, menyadari bahwa hidup di alam ini bukan hanya dengan sesama manusia saja loh. Pandangan mereka ya, sama tahu. Kita hidup di alam yang sama dengan hal-hal yang kasat mata misalnya. Bersifat wadak, ada fisiknya. Namun jangan lupa bahwa orang Jawa Nusantara pandangannya sama, bahwa kita juga hidup bersama dengan makhluk-makhluk atau alam yang tak kasat mata. Iya kan? Iya. Orang ngomong astral, ya bisa aja itu kita mempunyai tempat yang sama, planet yang sama, hidupnya ya di bumi ini. Sehingga menurut pandangan orang Jawa perlu harmonisasi. Nah, harmonisasinya itu dimanifestasikan atau dinyatakan di dalam bentuk-bentuk sesajen. Sesajen itu kan macam-macam ya. Ada yang bunga-bungaan, ada yang buah-buahan, ya kan? Ada yang lagi itu mengenai sekul wangi, ulam gurih, umpami tumpeng saingkunge, sekul bro, ulam ingkung, terus urap-urap dan sebagainya, sego golong, itu semua mempunyai arti gitu loh. Misalnya tumpeng, ya, tumpeng itu tumtuming pengangen-angen, pucuking pengangen-angen, ya, tumbuhnya harapan kepada siapa? Kepada yang Maha Kuasa. Makanya tumpeng dibuat kerucut, menghadap lancip seperti gunung. Tumtume pengangen-angen, wujud doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian kadang-kadang ada pohon besar yang diberikan sesaji. Ya. Itu orang Jawa tidak mau kalau namanya sesaji itu selalu identik dengan menyembah. Ojo. Mereka mempunyai kriteria, mempunyai visi, mempunyai konsep tersendiri, yaitu tadi ingin hidup harmoni dengan alam. Misalnya mbahku Cacil di sini kang mbah reksa namine Mbah Budo, menika putunipun amit-amit kaliman pasang tabe kasabeto ing ilo-ilo duni ngilangno tulah manu dema waing tawang tuwang lepato ing tulak sarik Mbah kula ingkang sowan mugi-mugi kita sedaya pinaringan rahayu wilujeng panjenengan ugi wonten alam ngrika pinaringan ampunan anugerah saking Gusti ingkang Maha Agung. Apanya? Tidak menyembah
Mbah Butuh, Gustiku, aku njaluk sugih, enggak kan? Iya, iya. Dia berusaha harmoni dengan alam. Tak ubahnya kita sebagai alam nyata ya. Iya, iya. Kan tadi alam nyata dan alam astral. Alam nyata dibuktikan oleh orang-orang Jawa. Lembah manah tresno asih mring sesama, apik tetanggane. Apik anggone tetanggan. Itu tak ubahnya tetanggane nek wong. Lah nek tetanggane barang halus. Barang halus tidak identik hanya iblis setan loh ya, jin enggak loh ya. Sukmo-sukmo yang luhur. Ya, leluhurnya dahulu, orang-orang yang sudah meninggal yang pernah berjasa. Dia ingin memanifestikan sajian sebagai bentuk pengorbanan orang Jawa kepada 3 alam ini. 1, qablum minallah katanya. Hubungan baik dengan Allah. Qablum minanas, berhubungan dengan sesama manusia. Qablum minal alam. Kita juga harus baik dengan alam seisinya. Kita sama-sama makhlukipun Gusti. Jadi, aku malah rodok menegang enggak? Santai. Jadi, masalahnya sekarang adalah jangan mengatakan wong Jawa iku kok nyembah nganggo sesajen. Iya kan? Pernah Anda dengar itu? Ya, seperti itu. Iya apa? Ya apa yang beredar ya, katakan di masyarakat itu katakan ada yang punya anggapan bahwa sesajen itu mendatangkan hal yang gaib seperti itu. Gaib maksudnya apa gaib? Ya, misalnya apa yang didatangkan itu loh? Apa ya? Kayak makhluk-makhluk halus atau apa? Setan gitu. Ya, Lah ini makanya kalau tidak tahu bertanyalah. Ojo ngarani, ojo madani. Ya bahwa kita harmoni dengan alam itu yang punya orang Jawa, orang Nusantara, sebagian dunia juga melakukan hal itu. Itu tidak identik dengan menyembah setan. Ini yang keliru. Yang ngomong menyembah setan itu yang keliru. Konsepsi orang Jawa tidak demikian. Ingin harmoni dengan trilokantara 3 alam, alam atas, alam madya, manusia dan alam sesama penghidupan di alam halus. Sehingga Mas Hari ya, kita nggak boleh mengatakan bahwa sesajen itu identik dengan penyembahan. Tidak identik. Ini malah kebanyakan adalah penghormatan kepada leluhur. Dan itu diwarai sama orang-orang tua kita. Jangan sampai lah leluhur itu malah apa yang diajarkan leluhurmu dan itu tidak benar, tinggalkan saja. Aduh, nanti dulu. Leluhur mengajarkan hal yang luhur, yang baik. Artinya mengingat kepada jasa-jasa yang telah meninggal. Menghormati leluhur, sembari mendoakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita amit kaliman pasang tabe, Mbah Budo, nyun pangestu putune mboten gawe risake ngalam, kula nyun pangestu mugi-mugi dugi kula wonten ngriki badhe menggali sejarah misalnya neng alas, neng candi. Masa itu menyembah kepada setan? Kita mau explore aja, minta amit-amit sing bawa reksa ya. Nah, sampean juga pernah ikut jaranan kan? Nah, mau pentas njaluk izin sik. Mbah Singo, kula nyuwun pangestune kula badhe pentas wonten ngriki. Berarti itu katakan kayak uluk salam gitu ya? Iya, uluk salam, minta izin, permisi. Dan apakah Mbah Budo yang sudah meninggal itu mati? Sak sukma-sukmane mati? Tidak. Suksma itu abadi. Agama apapun mengatakan bahwa suksma kuwi urip ana ing alam kelanggengan, alam delahan, alam barzah, apapun namanya. Nah, makanya jangan ada penistaan sesajen yang kemarin, ya maaf, di Gunung Semeru ada orang-orang yang mempunyai kepercayaan tertentu. Kita harus ingat bahwa Indonesia ini negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Panjangnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwah. Berbagai macam, maksudnya berbagai macam kebenaran, keyakinan, suku, ras, agama. Tanhana Dharma Mangruwah, sejatinya kebenaran itu, Dharma itu hanya satu, bukan 2. Kalau di zaman
kitab Sutasoma nyampu Tantular dan Negara Kertagama nyampu Prapanca di San Mojopahit. Tandanya Dharma Mangruwa itu karena agama mereka Hindu dan Buddha ya. Antara Siwa dan Buddha itu sama-sama benarnya menurut anggapan agama yang mereka anut. Jadi kita tidak usah menistakanlah agama lain. Jadi jalanilah agama kita sesuai peribadatan dengan baik dan sungguh-sungguh. Seiring sejalan. Masa zaman Mojopahit Singosari aja sudah bisa toleransi. Kita yang sudah maju teknologinya kok geger pekor agama, pekor sesajen. Iki lho piye? Iki lho aduh, geting aku. Gitu loh. Oh, gitu ya. Mas Hari ya. Jadi pandangan orang Jawa ini jangan dinafikkan, jangan dinaifkan lah. Iya. Kok iku marai mendatangkan bencana ya ngene iki, musyrik penyembah berhala. Lah, yang salah yang ngarani. Orang Jawa tidak demikian. Saya juga nggak rela. Wayang pun nanti wayang. Kuku sing dupa kumulun kening tiasa ngapeke dupa. Kawengku sagung jajahan. Oh, nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Wayang sajen tradisi budaya adat istiadat jangan dinistakan. Kami tahu batasannya. Iya. Kami tahu harus menyembah kepada zat yang maha mulia, zat yang maha agung. Jangan mengatakan kita nyembah demit, nyembah setan. Ya setannya sampean sendiri itu. Sorry, ini gak emosi. Nah, saya ini piye sih? Yang kita sayangkan kenapa kita bangsa yang sudah semaju ini kok masih ribut agama? Mbok yo sudahlah beragama yang baik. Pelajari teknologi, pelajari keilmuan, pelajari hal-hal yang bersifat alam semesta. Misalnya NASA sampai ke alam mengenai space, outer space, NASA dan sebagainya, ilmu pengetahuan teknologi. Awake dhewe lho durung engko nek mengatakan kafir. Lah awake dhewe umpama pergi kemana-mana naik pesawat. Berarti naik pesawatnya orang kafir yang buat. Terus kita jadi apa? Haram dong. Ojo ngono ya. Baiklah kita santun. Berbineka itu sebetulnya gampang. Hanya kita harus memegang kendali atas diri kita masing-masing untuk tidak menghujat, untuk orang ngelok nih keyakinan dan agama orang lain. Yang Islam beribadahlah secara Islam yang murni. Yang Buddha monggo beribadah sesuai peribadatan masing-masing. Demikian Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita insya Allah damai sejahtera. Karena sajen bermakna positif bagi orang Jawa dan Nusantara yang melakukannya. Bukan bermakna mendatangkan setan dan kemusyrikan. Makanya saya benar dan itu mendukung pelaku intoleran, menendang sesajen, melecehkan sesajen bagi kepercayaan lain harus ditindak tegas menurut undang-undang dan hukum yang ada. Demikian ya Mas Hari, itu pandangan sekilas tentang Terima kasih Kidana seputaran dengan hal sesajen ya. Kita nanti ulas yang selanjutnya. Demikian para penonton, kita bahas lebih lanjut. Masih tetap dengan Harian Nusantara. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau ada salah ya. Terima kasih.